Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Berjumpa kembali bersama Bu Amel di pelajaran SBDP tema 8 subtema 3 dan 4. Mari kita awali terlebih dahulu berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu dilindungi dari segala mara bahaya, diberi ilmu yang bermanfaat, luaskan pemahamannya, dilembutkan sikap dan tutur katanya. Amin. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang karya dimensi dua dimensi dan 3 dimensi dan membuat karya dari benda alam yang ada di sekitar kita. Ya. Contohnya karya 3 dimensi kalian sudah mengetahui ciri-cirinya apa? Panjang, lebar, tebal. Contohnya kemarin kita sudah membuat botol ya. Dari apa ya? Membuat karya dari botol. Terus membuat apa lagi? Dari plastisin, buah-buahan dari plastisin. Terus membuat karya dari tepung terigu. Itu contoh-contoh karya 3 dimensi. Kalau karya 2 dimensi apa? Ciri-cirinya panjang lebar. Contohnya apa? Foto, lukisan. Ya, foto, lukisan, gambar. Itu karya 2 dimensi. Kalau karya 3 dimensi contohnya ini adalah membuat perahu dari botol. Botol barang bekas atau air mineral botol air mineral yang sudah tidak dipakai. Coba nanti kalian praktekkan bersama ayah bunda atau kakak di rumah. Kalian siapkan 2 botol plastik air mineral, terus kardus bekas, misalnya dari kotak susu boleh, krayon atau pensil warna, selotip, tusuk satai atau sumpit boleh. Cara membuatnya adalah satukan 2 buah botol plastik bekas air mineral dengan selotip di selotip nih. Setelah itu mintalah bantuan orang tua atau guru untuk merekatkan kardus pada botol bekas air mineral. Di atasnya nanti kalian beri kardus yang ditempel. Langkah-langkahnya ada di halaman 113 dan 114. Nanti kalian bisa mencobanya ya di rumah bersama anggota keluarga. Itu contoh karya 3 dimensi, membuat perahu. Ini menceritakan suasana di musim hujan. Kita membutuhkan perahu ketika ada bencana banjir. Salah satunya. Nanti kalian akan mencoba dan mempraktekkan perahunya ditaruh di ember yang berisi air. Mengapung atau tidak. Yang kedua adalah membuat kincir angin. Membuat kincir angin berbentuk seperti kipas. Kincir angin dapat berputar saat angin berembus atau ketika kalian bawa lari. Kamu dapat membuat kincir air dari kertas. Kincir angin kertas biasanya dijadikan mainan. Kincir angin kertas juga dapat dijadikan sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Untuk hasil yang lebih indah, kalian dapat menggunakan kertas berwarna di kedua sisinya. Ya, nih. Caranya kalian nanti kalau membuat kincir angin nanti langkah-langkahnya ada di buku ya nak. Nanti kalau kita Bu Amel kalian masuk nanti kita akan praktek membuat kincir angin. Ya. Setelah itu kita akan belajar mengenal karya benda alam, membuat karya dari tanah liat. Karena di rumah, di lingkungan kita susah untuk mencari tanah liat, kalian bisa gunakan dengan plastisin. Tapi plastisin bukan benda alam. Yang benda alam adalah tanah liat. Nih, di sini nih, ini cara membuat kreasi dari tanah liat. Hampir sama dengan plastisin. Bedanya kalau tanah liat setelah jadi hasilnya dijemur. Agar apa? Agar keras.
Setelah itu biasanya kalau misalnya contoh genteng itu harus dibakar terlebih dahulu. Ya. Contohnya ada di halaman 165. Bisa dibuat bahan alam tanah liat, bisa dibuat menjadi piring, topeng, vas bunga ya. Tanah liat merupakan salah satu bahan lunak. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat mudah dibentuk. Lunak itu karena mudah dibentuk. Ya, tanah liat juga banyak ditemukan di sekitar kita. Cara membuat karya dari tanah liat yaitu dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan. Jadi tanah liat, terus nanti kalian bentuk, tekan-tekan bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Boleh buat gelas, boleh topeng, boleh piring, boleh vas bunga, ya, boleh genteng. Itu juga terbuat dari tanah liat. Nih, vas bunga, hiasan, kendi itu terbuat dari tanah liat. Kenapa menggunakan tanah liat? Karena bahannya lunak, mudah dibentuk, ya. Karena di sekitar kita agak susah mencari tanah liat, kalian bisa menggunakan plastisin. Plastisin juga kita bisa buat sendiri dari tepung terigu. Ini adalah contoh-contoh benda alam dari tanah liat. Dan ini contoh karya 3 dimensi. Vas bunga, kendi, hiasan itu termasuk karya 3 dimensi. Seperti ini terong, wortel itu contoh karya 3 dimensi. Ini tanah liat yang tidak diberi warna. Ini tanah liat yang sudah diberi warna. Oke. Ya, sekarang kalian sudah mengetahui tanah bahan alamnya adalah contohnya tanah liat, daun itu termasuk benda alam. Benda alam adalah benda yang dibuat oleh Tuhan, bukan dibuat manusia. Ya, kalau plastisin adalah benda buatan karena dibuat oleh manusia. Oke, Bu Amal cukupkan di sini. Yang kalian praktekkan adalah membuat perahu saja dari botol bekas atau botol daur ulang ya. Oke, selamat mencoba. Kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.